Iya. Sehingga dia tidak perlu untuk meminta menadahkan tangannya kepada manusia. Kemudian keempat, dari kriteria haji yang mabrur, dia berbekal dari sumber yang halal dan berlepas dari harta yang haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tayyibun la yaqbal illa tayyiban. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Tayyib, Maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, dan disebutkan di dalam kelanjutan hadis bahwa Nabi ada menerangkan seorang lelaki memperpanjang perjalanan Asy'atha Akbar, rambutnya dalam keadaan aut-autan penuh debu, dia menadahkan tangannya ke langit. Ini ada beberapa sebab pengabulan doa dia mengerti. Pertama, dia melakukan perjalanan. Yang kedua, dia di kondisi seperti itu termasuk kondisi yang harusnya dia dikasih hidup. Dia tadahkan tangannya dengan berkata ya Rab, menjadi dari sebab pengabulan doa. Dia berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Ya. Dia berdoa dalam keadaan tangannya haram, tambah dari yang haram. Maka kata Nabi, "Kana istajabulah." Bagaimana bisa dikabulkan untuknya? Ya. Maka berbekal dari sumber yang halal, maka dari hal yang halal, maka dari halal menyebabkan doa itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dia melihat sebenarnya dia menghindari segala bentuk riya, bahkan yang kadang terlintas dalam benak seseorang yang bisa merusak ibadah hajinya. Ya. Jadi kadang sebagian orang melakukan haji, ya supaya ada titel haji di tangannya. Ya, haji fulan atau haji fulan. Nah, ini sebenarnya titel-titel haji di tangannya, ya, dari hal yang tidak dikenal ya di masa dahulu. Sebab tidak dikenal ada Haji Muhammad SAW, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali, itu tidak dikenal. Ya, kemudian kok haji aja, kan ada umrohnya juga, harusnya haji umroh, kan begitu. Ya. Ya, kalau dia sudah haji 2 kali, berarti haji, ya, haji kuadrat pangkat 2. Ya. Baik. Karena itu hal-hal yang seperti ini harusnya tidak berada di benak seorang hamba. Yang menjadi pemikirannya adalah bagaimana dia apa? Dia menunaikan kewajibannya. Sebab ini adalah rukun Islam. Salah satu dari rukun Islam. Kemudian hendaknya dia mempelajari hukum-hukum seputar haji dan umrah. Hukum-hukum seputar manasik. Iya. Agar supaya hajinya menjadi benar. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Lita'khudhu manasikakum. Lita'khudhu anni manasikakum. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Kata Nabi SAW, hendaknya kalian semua mengambil tata cara manasik kalian dariku. Ya, barangkali saya tidak berhaji lagi setelah tahun ini. Jadi beliau perintah supaya umat ini mengambil cara manasiknya dari Nabi SAW, mempelajarinya. Kemudian yang ketujuh, hendaknya dia memilih teman-teman perjalanan yang baik, kawan-kawan yang salih, yang berpegang dengan sunnah, agar supaya kegiatannya di perjalanan juga menjadi baik, dia diantar kepada kebaikan. Ya. Yang kedelapan, hendaknya dia tidak mengganggu kaum muslimin, tidak berjidal dengan kebatilan, tidak menyakiti orang lain. Iya. Sebab ini semua adalah ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan, "Faman farada fihinnal hajj
fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang telah ada kewajiban haji terhadapnya, maka tidak boleh ada rafas dan kefasikan serta debat di dalam haji. Iya. Itulah sebagian perkara yang berkaitan dengan haji yang mabrur. Dan haji yang mabrur itu perlu diketahui dia tidak terkait dengan, bukan semata terkait dengan sebelum dia haji, tapi haji yang mabrur paling pokoknya itu terkait dengan pelaksanaan hajinya dan bagaimana keadaannya setelah dia haji. Iya. Kalau dia hajinya semuanya sesuai dengan tuntunan, di atas kelengkapan sebagaimana yang disyariatkan, kemudian setelah haji, pengaruh dari ibadah haji itu membekas di dalam kehidupannya, mempengaruhi kehidupannya, maka itulah yang disebut dengan haji apa? Haji yang mabrur. Jadi kalau dia balik dari haji, kemudian dia kembali kepada keadaannya bahkan lebih parah, ya, maka ini tidak tergambar ada haji mabrur untuknya. Baik, maka ini perlu diperhatikan ya. Karena itu kita semua berharap mendapatkan haji yang mabrur. Ya. Nah, haji sekali lagi dari amalan yang sangat afdal. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya di dalam Al-Qur'an. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Milik Allah hak terhadap manusia, kewajiban haji bagi siapa yang mampu melakukannya. Bagi siapa yang mampu melakukannya. Dan haji ini bagi perempuan itu dianggap oleh Nabi sebagai afdalul jihad, jihad yang paling afdal. Ya, jihad yang paling afdal sebagai amalan yang sangat solid. Ya, dan umrah saja, jangankan haji, di umrah saja, kalau dia lakukan umrah di Ramadan misalnya, Nabi bersabda, "Faina umratan fi Ramadan ta'dilu hajjan." Karena umrah di bulan Ramadan itu senilai dengan apa? Senilai dengan haji. Ya, maka dia adalah ibadah yang agung, syariat yang indah, hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Baik, saya akan masuk ke dalam beberapa rincian hukum-hukum seputar haji. Jadi ibadah haji ini hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib atas setiap muslim dan muslimah. Iya. Dan kewajiban ibadah haji itu sifatnya fauriyah. Kapan seorang punya kemampuan terpenuhi syarat-syarat kewajiban, maka sesegera mungkin dia tunaikan. Sesegera mungkin dia tunaikan. Iya. Apa syarat-syarat kewajiban? Jadi haji kita pahami dia adalah wajib. Tapi dalam kewajibannya disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, iya, disyaratkan keislaman. Sebab orang kafir tidak diterima darinya apa? Ibadah apapun. Dan tidak boleh orang kafir masuk ke tanah haram. Dan syarat yang kedua, dia harus waras. Iya. Tidak ada kewajiban haji terhadap orang yang tidak waras, walaupun dia memiliki harta. Syarat yang ketiga, balik. Anak kecil kalau dia haji, di bawah haji orang tuanya, hajinya sah. Tapi kapan dia balik, dia wajib mengulangi lagi hajinya. Karena haji sebelum dia balik itu hanya dihitung haji sunnah saja. Adapun haji Islam yang wajib itu nanti setelah balik. Iya. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan kebebasan. Ya, ini syarat di masa dahulu ya. Di mana dulu ada perbudakan, ya disyaratkan dia harus bebas, bukan budak. Nah, kemudian syarat yang kelima, dia memiliki kemampuan dalam bentuk materi maupun dalam bentuk fisik. Ya, secara fisik dia mampu dan secara materi dia apa? Dia mampu. Iya.
Kapan dia punya kemampuan secara materi, tapi fisiknya tidak mampu, karena sudah sangat tua misalnya, atau karena dia lumpuh misalnya, maka ini tidak wajib haji. Demikian pula kalau dia misalnya baik secara fisiknya, tapi tidak memiliki kemampuan secara materi, tidak ada biaya untuk berangkat, maka ini dianggap belum apa? Dianggap belum mampu. Iya, dianggap belum mampu. Apakah boleh seorang berhutang untuk menunaikan ibadah haji? Iya. Kalau dari sisi hukum, dia dianggap belum wajib. Tapi kalau dia ingin berhutang misalnya, dianggap dia mampu membayar, ya, hal tersebut tidak dipermasalahkan. Tapi di kondisi ada orang-orang yang sudah lebih mampu dan siap dari sisi materi, harusnya mereka yang apa? Harusnya mereka yang didahulukan. Iya, sebab itulah orang yang memiliki kemampuan. Baik, itu syarat berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan, 5 syarat. Tapi khusus untuk perempuan ditambah syarat yang ke-6. Iya, bahwa perempuan itu melakukan perjalanan dengan mahramnya. Melakukan perjalanan dengan siapa? Dengan mahramnya. Iya, karena itu pemerintah setempat Saudi Arabia itu mensyaratkan di semua perjalanan haji dan umrah perempuan itu harus disertai dengan apa? Disertai dengan mahram. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'aha dhi mahram, wa la tusafiru al-mar'a illa ma'a dhi mahram." Jangan sekali-sekali seorang lelaki berduaan dengan perempuan kecuali kalau perempuan itu bersama mahramnya. Dan jangan seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya. Iya, kecuali bersama mahramnya. Maka mendengar ini, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, istriku akan keluar melakukan perjalanan haji. Sedangkan saya sudah tercatat harus hadir di perang ini dan perang itu." Iya. Kata Nabi, "Intalik fa hujja ma'a imra'atik." Kalau begitu kamu pergi saja, ikut bersama istrimu. Jadi Nabi bebaskan dia dari kewajiban apa? Jihad. Ya. Ia diperintah supaya menemani siapa? Menemani istrinya. Ini menunjukkan pentingnya melakukan perjalanan pentingnya melakukan perjalanan dengan mahram. Baik. Kemudian di dalam pelaksanaan ibadah haji, apabila seorang tidak mampu dari sisi fisik, boleh dia mewakilkan orang lain untuk menghajikannya. Iya. Kalau misalnya orang sudah tua sekali, sudah sangat renta dan tidak mampu lagi untuk haji, boleh saja dia wakilkan kepada orang lain. Demikian pula kalau misalnya ada yang meninggal dan dia memiliki harta, maka harta itu sebelum dibagi sebagai harta warisan, dikeluarkan dulu hak-haknya. Di antara hak-hak harta dikeluarkan harta dari si mayit, dipotong apa yang dipakai untuk menyelenggarakan jenazahnya, yang pertama. Kemudian yang kedua, dari harta peninggalan si mayit dipotong untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Ya. Jadi kalau hutang kepada makhluk saja dia bayar, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebelum dibagi harta warisan, dikeluarkan dulu hartanya, apa yang dengannya dibiayai orang yang menghajikannya. Apa yang dengannya dibiayai orang yang menghajikannya. Ini kata misalnya seorang meninggal dan dia punya warisan 200 juta nilainya. Ya. Untuk kain kafannya 1 juta. Kemudian untuk hutangnya 9 juta. Ya, kemudian untuk biaya hajinya misalnya, karena dia berikan orang untuk berangkat 10 juta. Ya, atau 15 juta, maka dia keluarkan dulu semua itu. Setelah keluar baru sisanya dibagi sebagai apa? Sebagai warisan. Iya. Dan bagi orang yang menggantikannya, itu hanya boleh digantikan oleh orang yang sudah apa?
sudah menunaikan ibadah haji. Ya, karena itu ada seorang pernah bertalbiyah, sudah masuk bertalbiyah untuk haji, dia berkata labbaika an syubruma. Ya Allah, saya bertalbiyah untuk haji bagi si Syubruma. Diperuntukkan untuk siapa? Seorang yang bernama Syubruma. Maka Nabi bertanya kepada orang ini, siapakah Syubruma itu? Orang itu menjawab, saudaraku, atau dia menjawab, kerabatku. Maka Nabi bertanya, kamu sendiri sudah haji? Kata orang ini, belum. Kata Nabi, kalau begitu hujjan nafsik, thumma hujjan Syubruma. Pertama kamu haji dulu untuk dirimu. Nanti kamu hajikan siapa? Si Syubruma. Iya. Jadi disyaratkan dia harus sudah pernah melaksanakan apa? Ibadah haji, baru dia menghajikan orang lain. Iya. Kemudian yang perlu diketahui juga di sini bahwa yang menghajikan, yang menggantikan seseorang itu haji, ya, dia hanya boleh mewakili satu orang saja. Iya. Jadi satu orang menggantikan, dia wakili siapa? Satu orang. Karena itu hati-hati ya dari sebagian orang. Ya, minta siapa yang mau diwakili, dia cari malah siapa yang mau diwakili. Ya, satu orang dia wakili 20 orang. Ya, nah ini banyak diketemukan ya. Nah, hati-hati dari orang-orang yang seperti ini. Sebab ini ya bukan di dalam lingkup ibadah, tapi itu di lingkup bisnis namanya. Ya. So, kalau dia ingin membantu seseorang yang menghajikan orang lain, itu pembahasannya adalah pembahasan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dari sisi ibadah, bukan dia mencari materi. Iya. Karena itu pembahasan ini ya memang dari pembahasan yang penting untuk diketahui. Baik. Jadi ini beberapa hal yang hendaknya diketahui. Ya, dan seorang ketika akan melakukan perjalanan haji, itu artinya dia perlu mempelajari etika-etika kalau melakukan perjalanan. Dan seorang muslim itu apabila dia melakukan perjalanan, ya ada etika-etikanya. Apalagi dalam perjalanan ibadah menuju ke Baitul Haram. Maka yang pertama hendaknya dia ikhlas kepada Allah, kemudian dia berwasiat kepada keluarganya. Ya, dengan ketakwaan, kemudian dia tinggalkan untuk keluarganya perbekalan apa yang mencukupi selama ditinggalkan. Ya. Kemudian kalau dia memiliki hutang, maka hendaknya dia catat baik-baik hutangnya. Dia diketahui. Ya, dan hendaknya dia segera bertobat dari segala dosa. Iya, bertobat dari segala dosa. Kemudian sekali dia melakukan perjalanan, hendaknya dia memilih kawan-kawan perjalanan yang baik dari orang-orang yang bertakwa. Iya. Dan di dalam perjalanan tersebut, ya, dia membaca doa-doa di dalam perjalanan. Ketika dia tinggalkan keluarganya, dia membaca astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u. Itu ucapan seorang musafir kepada siapa? Kepada keluarga yang ditinggal. Kalau misalnya saya mau melakukan perjalanan, maka saya berucap kepada keluargaku, astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u. Artinya saya titipkan kalian kepada Allah. Ya Allah itu tidak pernah ada titipan yang terlantar di sisinya. Dan si keluarga juga mendoakan orang yang melakukan perjalanan. Dia berkata, astaudiukumullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Kami titipkan engkau ya kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup amalanmu. Ya, dan sebaiknya kalau seorang melakukan perjalanan itu di hari Kamis. Ya, tapi ini kalau dia muda ya untuk dapat hari Kamis itu lebih bagus dia melakukan perjalanan. Ya, tapi sekarang musim haji, kemudian waktu itu semuanya sudah tertata ya. Jadi kadang kita tidak bisa terlalu banyak ya untuk merubah hal-hal yang seperti ini. Nah, dan ketika dia berada di atas kendaraan, disyariatkan dia membaca doa apa? Doa perjalanan. Ya, disyariatkan dia membaca doa perjalanan, yaitu dia membaca Bismillah. Ya.
lalu bertakbir 3 kali, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu bis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil ahli wal mal. Ya, ini doa indah sekali ya. Kalau kita bahas kandungan dari doa sangat indah sekali. Ya, intinya dari doa ini, seorang ketika berada di atas kendaraan, dia berkata, Maha Suci Allah yang telah memudahkan untuk kami perjalanan kami ini, yang kami sebelumnya tidak mampu untuk apa? Untuk mengendalikannya. Ya, dan sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah. Karena itu kata sebagian ulama, perjalanan di dunia ini itu mengingatkan kita perjalanan kepada apa? Kepada akhirat. Karena itu sebagian as-salaf, kalau dia sudah berada di atas kendaraannya, di atas untanya, melakukan perjalanan menuju ibadah haji, ya, menetes air matanya. Kemudian dia berkata, perjalananku ini mengingatkan aku ketika saya berjalan menuju ke negeri akhirat. Iya. Maka perjalanan di dunia itu harusnya kalau seorang membaca zikir dan doa dia hayati, itu mengingatkannya akan perjalanan di mana? Perjalanan menuju ke akhirat. Iya. Dan kalau dia pulang, dia membaca doa yang sama sambil dia tambah aibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Baik. Dan ketika melakukan perjalanan, baiknya dia memiliki kawan. Sebab Nabi melarang seorang melakukan perjalanan sendirian. Iya. Itu hukumnya makruh ya. Kalau misalnya dia memiliki kawan, itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan apabila dia singgah di sebuah tempat, dia baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Iya. Atau dia baca doa lain, Allahumma rabbas samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabbar aradina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabbas syayatin wa ma adlalna wa rabbar riyah wa ma darayna as'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Nah, ini doa yang agung juga ya. Dan doa ini kalau dibaca, insyaallah taala seorang akan aman di negeri manapun yang dia singgahi. Negeri manapun dia singgahi. Iya, itulah seorang muslim, dia diikat dengan doa-doa yang subhanallah memberikan kebaikan untuk dia, menambah keimanannya dan menjamin kemaslahatannya. Baik, poin pertama yang perlu kita bahas di sini, ya, di awal perjalanan adalah kita mengenal tentang miqat. Ya, jadi umumnya perjalanan haji itu, saya berikan gambaran umum perjalanan haji. Jadi seorang ketika melakukan perjalanan, dia harus mengerti miqat, tempat-tempat yang dari tempat itulah ibadah haji dimulai. Itu namanya miqat. Jelas ya? Baik. Jadi harus dikenal miqat dulu. Ketika dia sampai di miqat, maka dia tentukan jenis manasik haji yang ingin dia jalankan. Apakah hajinya haji tamattu, haji qiran, atau haji apa? Ifrad. Ini 3 jenis manasik. Iya. Kemudian setelah itu dia berjalan ke Mekah. Berjalan ke Mekah. Setibanya di Mekah, iya, kegiatan yang berada di Mekah pertama dia tawaf di Ka'bah. Kemudian melakukan sa'i. Ini global ya, walaupun nanti kita akan rinci ya. Tawaf, kemudian sa'i. Iya. Kemudian kalau dia tamattu, langsung dia apa? Cukur rambut. Kalau dia tamattu, cukur rambutnya disunnahkan untuk laki-laki dia pendekkan. Jangan dia gundul. Sebab kalau dia gundul khawatir nanti masuk haji rambutnya belum apa? Belum tumbuh. Padahal perlu dia apa? Cukur lagi pada saat haji. Karena itu dia pendekkan saja. Dia pendekkan. Iya. Kalau dia sudah selesai mengambil rambutnya, maka ini disebut sudah tahallul. Dia halal lagi pakai pakaian biasa. Dia tunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, adapun yang niatnya haji qiran dan haji
ifrad itu tetap memakai pakaian ihram, belum lepas. Ya. Begitu tanggal 8 Dzulhijjah, mereka pertama kegiatan adalah ke Mina. Disebut hari Tarwiyah. Ya. Setelah Mina, besoknya ke Arafah, tanggal 9. Wukuf di sana sampai matahari terbenam. Setelah dari Arafah, malamnya menuju ke Musdalifah. Iya. Dari Musdalifah mabit bermalam sampai sholat subuh di sana. Setelah sholat subuh berangkat ke Mina. Kembali lagi ke Mina melempar Jamratul Aqabah. Iya. Jamrah yang ketiga. Di sana ada 3 pelemparan, 3 jamrah ya, 1, 2, 3. Yang kita lempar jamrah yang paling terakhir tanggal 10. Iya. Yang paling terakhir saja yang dilempar. Setelah melempar jamrah, syariatkan dia menyembelih sembelihannya kalau dia mau sembelihan. Setelah itu dia cukur. Ya, atau gundul. Setelah itu dia tawaf kembali di mana? Kembali ke Mekah untuk tawaf. Disebut tawaf ifadah. Kalau dia hajinya haji tamattu, dia wajib tawaf ifadah dan sa'i lagi. Kalau dia hajinya haji qiran dan haji ifrad, maka dia tawaf saja. Sa'i yang pertama sudah cukup. Sa'i yang pertama sudah apa? Sudah cukup. Kalau di pertama dia belum sa'i, boleh dia sa'i di situ, diakhirkan. Iya. Nah ini selesai tanggal 10, tanggal 11, 12, dia bermalam di mana? Di Mina. Bermalam di Mina. Iya. Dan di siang harinya setelah matahari tergelincir, itu melempar jamrah, 3 jamrah dilempar. Ya. Tanggal 12, boleh dia pulang setelah melempar, sebelum matahari terbenam. Ya, kalau dia ingin undur sampai tanggal 13, dia lempar lagi tanggal 13, itu lebih afdal, lebih utama. Baik. Setelah itu dia kembali ke Mekah. Dan kalau dia ingin pulang sudah ke negerinya, hendaknya akhir keberadaannya di Mekah adalah tawaf di Ka'bah. Itu disebut tawaf wada, tawaf perpisahan. Jadi kalau dia sudah siap semua barangnya, dia kemas, siap perjalanan. Sebelum berjalan, dia apa? Dia melakukan tawaf dahulu. Iya. Jangan setelah tawaf wada baru apa? Keliling-keliling cari barang, tidak. Ini akhir kegiatan di mana? Di Mekah, tawaf. Baik, setelah itu selesai dia. Haji sudah lengkap. Jelas ya? Begitu global pembahasan tentang apa? Tentang ibadah haji yang agung ini. Jadi sebenarnya ringkas. Hanya perlu kita dalami tentang bagaimana rincian dari setiap urutan yang saya sebutkan itu tadi. Baik, kita bermulai dari mikot dulu. Apa yang dimaksud dengan mikot? Mikot itu artinya waktu. Ya, dan waktu, masa, itu di dalam pembahasan ini ada yang terkait dengan tempat dan ada yang terkait dengan waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan haji itu 3 bulan. Ya, dari tanggal 1 Syawal ya, hingga bulan Dzulhijjah. Hingga bulan apa? Dzulhijjah. Baik. Jadi kalau misalnya ada yang tanggal 1 Syawal dia masuk ke Mekah dengan niat ingin haji, dia umroh dahulu. Setelah itu dia tunggu sampai musim haji tanggal 8 Dzulhijjah, boleh saja. Umrohnya ini sudah cukup untuk digabungkan dengan apa? Dengan haji. Jelas ya? Nah, ini hanya cocok untuk siapa? Untuk haji tamattu saja. So, kalau dia hajinya haji qiran dengan haji ifrad, wah ini pakai kain ihram terus 2 bulan nanti. Iya. Sebab dia begitu sudah masuk ihram untuk haji, tidak boleh lepas kain ihramnya kecuali kalau sudah selesai apa? Haji. Dan kalau dia mulai dari tanggal 1 Syawal, Dzulqa'dah, ya, masuk Dzulhijjah, 2 bulan 10 hari baru selesai. Jelas ya? Itu akan lama. Tapi kalau tamattu, dia umroh saja, setelah itu pakaian biasa, sudah dia bebas lagi. Sampai masuk tanggal 8 Dzulhijjah, dia baru nanggalkan pakaiannya, kembali ke mana? Ke kain ihramnya. Baik. Terkait dengan tempat, itu disebut miqat. Tempat-tempat memulai apa? Ibadah haji. Jadi miqat itu ada 5. Miqat ada 5 diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, di dalam hadits Ibnu Abbas. Iya. Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan 4,
Kemudian di hadits Jabir disebut yang kelima, yaitu mikotnya penduduk Irak. Mikot yang pertama adalah mikotnya penduduk Madinah. Ya, dan ini subhanallah mikot ini dari tanda-tanda mukjizat kenabian Nabi Muhammad SAW. Manusia dari seluruh penjuru dunia, dia datang kemana saja ingin ke Mekah, itu pasti melewati salah satu dari 5 mikot ini. Tidak mungkin keluar dari ini. Pasti. Iya. Nah ini subhanallah penetapan waktu itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kenabian beliau. Waktu itu tidak ada GPS, ya, nggak ada peta sehingga bisa diukur dikeker. Ya. Tapi Allah sudah tentukan yang mana yang menjadi mikot. Jadi siapa saja dari penjuru dunia mana saja masuk untuk haji pasti dia akan melewati salah satu dari apa? Mikot ini. Mikot yang pertama Dzul Hulaifah. Ini mikot yang terjauh. Sebab jaraknya 450 kilo lebih. Jaraknya dari mana? Dari Mekah. Dan mikot ini dekat Madinah. Ya ini mikot untuk penduduk Madinah. Mikot untuk siapa? Penduduk Madinah dan siapa yang berada di belakang Madinah. Penduduk Madinah, penduduk Qasim yang berada di belakangnya, kalau lewat, semuanya lewat apa? Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini sekarang disebut dengan nama Bir Ali. Disebut dengan nama Bir apa? Ali. Iya. Itu Dzul Hulaifah. Mikot yang terjauh. Mikot yang kedua, mikot penduduk Syam, disebut Al-Juhfah. Disebut Al-Juhfah. Iya. Cuman sekarang ini orang nggak di Juhfanya langsung, tapi dia di daerah namanya Rabib. Ini persis di sampingnya. Jelas ya? Itu Juhfah. Dan ini mikotnya penduduk Syam. Orang yang datang dari Suriah, dari Yordania, dari Damaskus, semuanya melewati apa? Juhfah. Ya. Mikot yang ketiga adalah Qarnul Manazil. Qarnul Manazil disebut juga dengan nama sekarang ini As-Sailul Kabir. As-Sail Al-Kabir. Dan ini mikot yang terdekat. Mikot yang terdekat ke Mekah. Jaraknya hanya sekitar 90 kilo saja dari Mekah. Ini berada di daerah Taif sekarang. Dan ini mikotnya penduduk Taif, penduduk Najd, dan siapa yang berada di belakangnya. Semuanya lewat situ. Kemudian yang keempat adalah Yalamlam. Yalamlam. Ini mikot penduduk Yaman. Ya, sekarang Yalamlam disebut dengan nama As-Sa'diyah. Mikot penduduk Yaman. Ya. Penduduk Al-Janub. Dan siapa yang berada di belakang mikot ini. Dan kita orang Indonesia, kalau kita berangkat dari Indonesia, itu pasti lewat di Yalamlam. Karena itu mikot kita orang Indonesia di mana? Di Yalamlam. Ini kalau kita lewat dari mana? Dari Indonesia. Baik, kalau kita dari sini saya nggak tahu ya, lewatnya kayak gimana, saya belum. Kalau dari Korea sini atau dari Jepang saya nggak tahu, dia masuk kemana. Baik, tapi kalau dari arah Indonesia, Malaysia itu pasti mikotnya lewat mana? Lewat Yalamlam. Ya, dan mikot yang kelima adalah Datu Irq. Ini mikotnya penduduk Irak. Dan siapa yang berada di belakangnya. Baik, mikot ini tidak mesti seorang di dalam mikot itu. Yang diharuskan dia berihram sejajar dengan apa? Tempat tersebut, wilayah tersebut. Tidak harus dia masuk sejajar, kemudian dia berihram, itu sudah cukup. Iya. Jadi ini yang disebut dengan apa? Disebut dengan al-mawaqit, mikot-mikot. Baik. Jadi ketika seorang sudah berada di mikot, maka itulah waktu dia mulai untuk melakukan apa? Melakukan ihramnya. Dan perlu saya ingatkan di sini ya, bahwa Jeddah itu bukan mikot. Ya, kita termasuk kesalahan yang banyak terjadi. Ya, orang-orang jemaah haji, apalagi kalau kita dari Indonesia di gelombang kedua, ya gelombang pertama itu kemudian dulu asyik, nggak ada masalah. Dia bisa dari mana? Dzul Hulaifah. Tapi gelombang kedua itu langsung ke Mekah semua. Jelas ya? Nah, yang menjadi masalah, ya banyak dari jemaah haji nanti ihramnya di mana?
di Jeddah. Padahal Jeddah ini mikot tadi Jeddah atau bukan? Jeddah bukan mikot. Sebab Jeddah ini sudah masuk. Lewati mikot semuanya. Sudah melewati mikot. Karena itu Jeddah tidak terhitung sebagai apa? Sebagai mikot. Baik. Oke, ini perlu saya ingatkan ya. Jadi kalau kita sudah berada di di ketentuan ini sudah kita kenal apa yang disebut dengan miqat, ya. Maka di sini saya perlu memberikan beberapa ketentuan yang penting untuk diketahui. Ya, pertama saya bagi dulu sebab di miqat seorang ingin menunaikan ibadah hajinya. Perlu saya terangkan dulu tentang manasik haji. Ya. Jadi manasik itu ada berapa? Manasik itu ada 3 ya. Ya, manasik haji ada berapa? 3. Ada haji tamattu. Yang kedua, ya perhatikan dulu nama-namanya, tamattu. Yang kedua, qiran. Yang ketiga, ifrad. Baik. Jadi ada yang disebut tamattu, ada yang disebut qiran, dan ada yang disebut ifrad. Apa itu tamattu? Ya. Apa itu qiran? Apa itu ifrad? Ya, cara membedakannya mudah sebenarnya. Di pelaksanaan haji ada 2, ada haji, ada umrohnya, kan begitu. Kalau dia digabungkan antara haji dan umroh, itu pembahasannya haji tamattu dan haji apa? Qiran. Kalau dia haji saja, itu pembahasan haji apa? Haji ifrad. Jadi haji ifrad itu tidak ada apa? Tidak ada umrohnya. Baik, apa bedanya antara haji tamattu dan haji qiran? Karena dua-duanya menggabungkan haji dan umroh, bedanya. Kalau haji tamattu antara umroh dan hajinya dipisah dengan apa? Tahallul. Dia menjadi halal kembali. Iya. Apa itu menjadi halal kembali? Sekarang ini kita pakaian biasa ya. Tidak ada pakaian biasa, boleh pakai minyak wangi, boleh pakai tutup kepala. Ya. Bebas ya sekarang. Nah, di kondisi bebas ini disebut apa? Halal namanya. Begitu kita masuk ke ihram, itu namanya kita di kondisi ada hal-hal yang diharamkan, tidak boleh kita dekat. Tidak boleh pakai baju yang disambung dengan jahitan, tidak boleh tutup kepala, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh hubungan suami istri, tidak boleh dekat-dekat, tidak ada boleh pendahuluan, tidak boleh menikahkan, tidak boleh membunuh hewan buruan. Jelas ya? Tidak boleh menggunting kuku, mencabut kulit, ya, menghilangkan rambut. Ini semuanya dari larangan. Jelas? Nah, kalau dia tamattu, larangan ini hanya berlaku di umrohnya saja. Begitu dia sudah gunting rambut, maka dia kembali menjadi apa? Wassalamualaikum. Kembali menjadi halal. Kembali menjadi halal, dia menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Dia tunggu sampai tanggal 8 berapa? 8 Dzulhijjah. Nah, kalau haji qiran tidak ada. Ya, tidak ada pemisah. Dia gabungkan antara apa? Haji dan umroh sekaligus. Ya, dia gabungkan antara haji dan umroh sekaligus. Baik. Jadi ini perbedaan antara haji tamattu, haji qiran, dan haji apa? Haji ifrad. Ya, dan yang paling kuat di kalangan ulama, yang paling afdal dari haji-haji ini, yang paling afdalnya adalah haji apa? Haji tamattu. Itu yang paling afdal. Sebab Nabi SAW, beliau waktu haji, memang haji qiran. Karena beliau membawa kendaraan, membawa hewan sembelian dari Madinah. Ya, dan beliau sendiri berkata, andai kata saya bisa mengoreksi lagi hajiku dari awal, ya, saya tidak akan membawa hewan buruan dan saya tidak membawa hewan sembelihan, dan saya akan jadikan hajiku menjadi haji apa? Tamattu. Ini menunjukkan bahwa haji tamattu itu lebih apa? Lebih afdal. Dan para sahabat yang haji, beliau perintahkan yang tidak membawa hewan sembelihan, beliau perintahkan supaya bertamattu. Iya. Nah, ini dipetik oleh kebanyakan ulama bahwa haji tamattu adalah lebih apa? Lebih afdal. Baik. Ini yang pertama yang harus diketahui. Kemudian yang kedua yang ingin saya terangkan di sini dari
pokok-pokok di pembahasan haji. Ya. Baik. Harus diketahui bahwa haji dan umroh itu ya, ada ketentuan terkait dengan rukun-rukun dan terkait dengan apa? Kewajiban-kewajibannya. Jadi ada yang merupakan rukun haji dan umroh, ada yang merupakan kewajiban haji dan umroh, ada yang merupakan sunnah-sunnahnya. Ini kaidah dasar dulu ya, kita kenal. Rukun, kapan ditinggalkan, batal ibadahnya. Wajib, kapan ditinggalkan, ibadah syah. Tapi kalau kewajibannya kurang, harus dia tutupi dengan membayar apa? Membayar dam. Menyembelih seekor kambing, yang kambing ini dibagikan di kalangan orang fakir di Mekah. Harus disembelih di tanah haram. Ya. Jelas ya? Kalau sunnah ditinggalkan, itu tidak ada masalah. Ya. Dia tidak membatalkan haji, hanya saja perkara yang sunnah terkait dengan masalah apa? Kesempurnaan dan paling afdalnya saja. Nah, karena itu perlu saya rinci di sini. Rukun haji itu apa? Kewajiban haji itu apa? Rukun umroh itu apa? Dan kewajiban umroh adalah apa? Iya. Rukun haji ada 4. Rukun haji ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah niat masuk ke dalam ihram haji. Yang pertama. Iya. Jadi ketika dia niat masuk ke ihram haji, itu rukun ya. Harus dia niatkan. Yang kedua dari rukun haji adalah wukuf di Arafah. Lakukan wukuf di mana? Di Arafah. Yang ketiga dari rukun haji, tawaf ifadah. Tawaf apa? Ifadah. Ini tawaf yang kedua ya. Kalau dalam urutan yang saya terangkan tadi. Ini tawaf di tanggal 10. Dan boleh diakhirkan sebenarnya. Yang jelas mulainya di tanggal 10. Kemudian yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, ini 4 perkara dan semuanya termasuk rukun apa? Rukun haji. Iya. Baik. Kemudian adapun kewajiban haji, ada 7 kewajiban haji. Yang pertama ihram dari miqat. Ihram dari apa? Miqat. Jadi tadi dibedakan ya. Kalau niat masuk ke dalam ihram itu apa tadi? Rukun. Kalau ihramnya sendiri dari miqat, hukumnya apa? Wajib. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang ihramnya dari Jeddah, ini meninggalkan rukun atau meninggalkan kewajiban? Meninggalkan kewajiban. Jelas ya? Baik. Jadi yang pertama dari kewajiban haji, ihram dari miqat. Yang kedua adalah wukuf di Arafah hingga terbenamnya matahari. Ya, ini bagi siapa yang masuk ke Arafah di waktu siang. Jadi siapa yang masuk ke Arafah di waktu siang atau sore sebelum matahari terbenam, maka dia wajib menunggu di Arafah sampai matahari apa? Sampai matahari terbenam. Iya. Tapi kalau misalnya dia terlambat, dia terlambat masuk Arafah, dia masuk ke Arafah nanti jam 10 malam, nah ini tidak ada masalah, dia wukuf aja sebentar. Ya, setelah itu langsung jalan kemana? Ke Musdalifah. Sebab Arafah ini wukuf di Arafah, itu waktu mulainya dari pada duhur tanggal 9 hingga fajar subuh di tanggal 10. Jelas ya? Subuh tanggal 10. Baik. Jadi tanggal 9 duhur masuk maghrib, maghrib isya, dari isya sampai subuh, subuh itu terakhir. Jelas ya? Nah ini kalau misalnya ada yang terlambat, bisa. Masih bisa untuk apa? Wukuf di Arafah. Masih boleh untuk wukuf di Arafah. Baik. Kemudian yang ketiga dari kewajiban haji adalah mabit di Musdalifah.
Nah, mabit Musdalifah ini di malam An-Nahar. Ini bagi siapa yang sampai ke Musdalifah di malam hari. Tapi kalau misalnya dia jalan karena macet, akhirnya sampai ke Musdalifah subuh, ya, maka di sini ya, dia tidak dibebani untuk mabit lagi. Sebab sudah apa? Dia sudah berjalan sesuai dengan kemampuannya dan dia tidak mendapati hal tersebut. Baik. Kemudian yang keempat, melempar jamrah al-Aqabah pada hari Id. Ya, dan melempar jamrah di 3 hari tasyrik. Itu juga terhitung kewajiban semua. Ya, ini harus diketahui ya, pelemparan jamrah saya akan terangkan nanti. Jamratul Aqabah itu yang dilempar cuma satu. Tanggal 10 yang dilempar cuma satu, yang paling ujung saja. Yang dekat Mekah. Tanggal 11, 12, dan 13 yang dilempar 3. Yang dilempar berapa? 3. Ya, dan ini akan saya terangkan nanti pembahasan lempar jamrah ya. Baik. Jadi melempar jamrah semuanya terhitung apa? Terhitung kewajiban. Kemudian yang kelima dari kewajiban dalam haji adalah menggundul atau memendekkan. Dan ini berlaku semua untuk laki-laki dan perempuan. Tapi perempuan hanya boleh memendekkan saja. Ya, kalau laki-laki afdalnya gundul sebagaimana yang akan kita terangkan. Kemudian yang ketujuh, yang keenam dari kewajiban adalah mabit di Mina di malam tasyrik. Jadi tanggal malam ke-11, ke-12, ke-13 itu wajib untuk bermalam di Mina. Kalau dia masih berada di Mina. Khusus untuk tanggal 13 itu akan datang nantinya pembahasan boleh seorang keluar tanggal 12. Dan kewajiban yang ketujuh adalah tawaf apa? Tawaf wada. Tawaf wada ini wajib kecuali untuk perempuan yang haid dan nifas. Iya, kalau dia haid misalnya atau nifas, ya maka gugur kewajiban. Baik, itu rukun-rukun dan kewajiban apa? Haji. Kalau umroh, rukun umroh ada 3. Rukun umroh ada berapa? Ada 3. Yang pertama ihram. Ya, niat masuk dalam ihram. Niat masuk dalam ihram. Kemudian yang kedua tawaf. Dan yang ketiga sa'i. Itu rukun umroh 3. Kewajiban umroh ada 2. Kewajiban umroh. Iya. Kewajiban umroh ada berapa? 2. Yang pertama, dia berihram, memulai umrohnya dari tanah halal. Memulai umrohnya dari mana? Tanah halal. Iya. Sebab umroh ini, kalau dia berada di Mekah, itu dia harus keluar dulu ke tanah halal. Keluar dari batasan Mekah dulu. Apakah ke Ji'rana, atau ke Tan'im, atau ke Arafah. Baru dari situ dia melakukan apa? Ihram. Ya, tapi kalau dia berada di luar miqat yang 5, maka dia harus ketika melewati miqat harus ihram dari miqat untuk umroh juga. Baik. Itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua dari kewajiban umroh adalah mencukur atau menggundul atau memendekkan. Menggundul atau memendekkan rambut. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa? Rukun dan kewajiban haji dan apa? Umrah. Jadi kalau kita kenal kaidah ini, mudah memahami fikih haji dan umrah itu. Ya, mudah memahaminya. Baik. Sekarang saya kembali ke pembahasan dari miqat. Ketika berada di miqat, apa yang disyariatkan dilakukan? Syariatkan seorang bermandi, ya, kemudian dia bersiap untuk berihram. Nah, boleh dia memakai wangi-wangian untuk laki-laki ya, wangi-wangian. Tapi kalau perempuan tidak boleh wangian perempuan itu tercium baunya, nggak boleh. Hanya punya warna saja. Tapi nggak boleh ada bau harum. Ya, kalau wangi-wangian laki-laki itu boleh ada bau harumnya, tapi hanya boleh di kepala saja. Ya, ataupun di mana?
di ketiaknya, tidak langsung bersentuhan dengan apa? Dengan kain. Namun, kalau dia bersentuhan dengan kain, itu artinya dia berikan wangi-wangian kemana? Ke kain ihramnya, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, kemudian wangi-wangian itu hendaknya sedikit, jangan dia kasih wangian banyak di kepalanya, akhirnya kemana-mana, ya dia masih menyentuh apa? Wangi-wangian di kepala, tidak. Ya, baik. Kemudian dari yang dilakukan di miqat, kalau dia pas masuk musim haji tanggal 1 Dzulhijjah dan dia di kampungnya berkurban juga, atau dia ingin berkurban juga di Mekah. Ya, sebab sembelihan itu banyak ya di Mekah. Ada sembelihan kurban, ada sembelihan hadiyu untuk haji tamattu, ada sembelihan dam. Ya, ini kalau dia meninggalkan kewajiban atau melanggar. Nah, ada sembelihan kaitannya kalau dia melanggar peraturan ihram. Jadi ada beberapa jenis sembelihan. Jelas ya? Nah, ini sekarang kalau dia ingin berkurban, ya, orang yang ingin berkurban dari tanggal 1 Dzulhijjah itu tidak boleh dia gunting kuku, tidak boleh dia cukur rambutnya. Jelas ya? Baik, jadi kalau dia ingin menggunting kukunya, ingin dia gunting kuku, maka di saat dia ihram, sebelum dia ihram, dia gunting kuku. Ya. Agar supaya ketika dia masuk dalam ihramnya, dia tidak mengambil lagi bagian-bagian yang dilarang. Ya, kemudian hendaknya dia memakai 2 kain, satu dijadikan sarungnya dan satu dijadikan apa? Ridanya. Itu bagi laki-laki. Adapun perempuan bebas nanti ya. Saya akan lebih rinci lagi. Baik. Kemudian setelah itu di miqat, ya, dia berjalan kalau pas bertepatan sholat 5 waktu, dia ingin sholat boleh. Tadi habis wudhu, dia ingin sholat 2 rakaat sunnah wudhu, boleh saja. Tapi sholat dikatakan sholat sunnah khusus ihram itu tidak ada. Ya keliru ya kalau ada yang memahami ada sholat sunnah khusus apa? Khusus ihram. Baik. Nah setelah itu bagi siapa yang ingin masuk ke dalam manasiknya, nah, maka dilihat di sini manasiknya apa yang dia wajib. Nah di sini yang dibedakan di miqat. Kalau dia hajinya haji tamattu, maka dia ketika di miqat dia membaca labbaik Allahumma umrah saja. Dia karena tamattu dia akan umrah dulu. Nanti setelah itu halal kan begitu. Tapi boleh juga dia baca labbaik Allahumma umratan mutamattiyan ilal hajj. Ya Allah saya bertalbiyah umrah untuk saya tamattu ke haji. Boleh. Jelas ya? Nah, ini kalau hajinya tamattu. Kalau dia hajinya qiran, maka dia membaca labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya Allah saya bertalbiyah umrah dan haji sekaligus. Itu kalau hajinya apa? Qiran. Kalau hajinya haji ifrad, apa dibaca? Labbaik Allahumma hajjan saja. Ya Allah saya bertalbiyah untuk apa? Haji. Ya. Dipahami ya? Baik. Dan di sini perlu saya ingatkan bahwa bacaan talbiyah itu bacaan talbiyah. Memang Nabi syariatkan. Adapun niat itu letaknya di mana? Dalam hati. Ada sebagian orang dia katakan, oh itu niat. Itu niat. Ya, dan itu keliru ya. Ya, subhanallah. Saya ingat di awal kali saya haji tahun 98. Nah, waktu itu saya haji dari Yaman. Ya. Karena saya dari negeri Yaman. Begitu masuk ke sana, saya digabungkan bersama jemaah haji Indonesia. Jadi satu bus saya sama jemaah haji orang Indonesia. Ya, satu rombongan. Ya, yang membimbing di mobil itu, ya subhanallah membuat saya sedih sekali. Ya. Para jemaah sekalian, silahkan jemaah memilih. Boleh jemaah berkata labbaik Allahumma umrah, dan boleh jemaah berkata saya nawaitu apa? Ana hujjah, pakai nawaitu. Ya, dan ini sama sekali tidak ada syariatnya. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini ketika diajarkan kepada orang-orang kan kasihan berkaitan dengan apa? Tuntunan manasiknya. Baik. Jadi yang ingin saya terangkan di sini bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Nah boleh dikatakan nawaitu ana atamir, nawaitu ana hujjah. Ya niat letaknya dalam hati. Dari negeri kita sudah berniat. Ya.
Jelas ya? Dan itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Baik. Sama seorang kalau keluar dari rumah ke masjid, itulah niatnya. Ya, itulah niatnya. Karena itu apa-apa yang dikatakan ketika mau sholat, dia baca dulu nawaitu an usolli. Ya, sholat ad-duhur 4 rakaat. Ya. Lillahi ta'ala. Ya, ini dari hal-hal yang tidak dikenal di kalangan ulama. Itu hanya ada di dalam madhab orang-orang Syafi'iyah belakangan. Dan orang Syafi'iyah belakangan ini, itu sudah dianggap keliru oleh Imam Nawawi dan selainnya dari para ulama Syafi'iyah terdahulu. Dianggap keliru. Kok bisa tersebar di kalangan orang belakangan? Ya. Itu dasarnya karena mereka salah paham ucapan Imam Syafi'i. Dan itu diingatkan oleh Imam Nawawi dan lain-lainnya. Karena itu penting ya, mengambil ilmu itu harus sesuai dengan jalurnya supaya jangan salah paham memahami apa? Nas-nas ayat atau hadis-hadis. Ini salah paham makna ucapan Imam Syafi'i saja membuat mereka apa? Keliru. Akhirnya mau sholat nawaitu, ya mau apa namanya? Puasa nawaitu an asuma Ramadan. Wah ini semuanya nawaitu. Padahal Nabi tidak pernah melakukannya. Ya, karena itu niat letaknya di mana? Di dalam hati. Baik. Saya kira selesai ya untuk apa namanya pembahasan ihram ini. Dan kalau seorang misalnya dia sakit atau di kondisi dia khawatir jangan sampai dia tertahan udzur, maka boleh dia mensyaratkan. Dia tambah pensyaratan. Dia berkata, ya, in habasani habis, wa mahalli haitsu habastani. Ya Allah, kalau saya tertahan oleh sebuah halangan, maka saya menjadi halal di mana engkau menahan. Iya, jelas ya. Sebab ini kendalanya haji dan umrah, subhanallah. Kapan seorang memulai, maka wajib dia lanjutkan. Walaupun hajinya haji sunnah, tapi kalau dia sudah mulai, wajib dia lanjutkan. Tidak boleh dia putus. Oh ini kan sunnah, nggak apa-apa saya pulang aja, macet. Nggak boleh ya. Ya. Wajib dia selesaikan. Nah, tapi kalau misalnya seorang khawatir tidak mampu menyelesaikan karena dia sakit, dia berangkat memang sudah ada gelagak sakit, ya. Atau perempuan misalnya dia berangkat apa namanya terasa bahwa kelihatannya ada hal yang akan menghalanginya, ya. Maka boleh dia bersyarat, ya Allah saya melakukan ibadah ini, tapi kapan saya tertahan oleh udzur maka saya halal di tempat saya tertahan. Maka setelah itu kalau dia tertahan sudah dia selesai dari hajinya kemudian pulang, tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Tapi kalau dia tidak mensyaratkan kapan dia tertahan dan pulang, ya, maka di tahun depan harus dia balik lagi untuk apa? Untuk melanjutkannya. Jelas di sini? Baik. Jadi ini manfaat dari pensyaratan. Ya, kemudian di sini yang perlu saya terangkan juga. Jadi kita sudah memulai ya masuk di dalam pembahasan apa? Di pembahasan haji. Jadi seorang kalau sudah masuk haji, sudah bertalbiyah, artinya sekarang dia sudah berjalan. Awal kali yang dilakukan oleh jemaah haji adalah bertalbiyah. Ya, dia bertalbiyah. Yang ini dari syiar haji dan apa? Umrah. Bertalbiyah dengan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah saya datang. Ya, menjawab seruanmu. Jawaban setelah jawaban. Maksudnya dengan segala kesiapan dia datang. Iya. Itu orang Arab kalau misalnya dipanggil. Fulan mari kamu ke sini. Terus dia berkata labbaik. Nah itu jawaban menunjukkan kesiapan yang apa? Sangat siap. Penuh dengan penghormatan. Nah di sini kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah saya datang. Allah yang memanggil kita untuk datang haji. Iya. Memanggil kita untuk datang haji. Maka kita datang menyambut seruan Allah. Menyambut seruan Allah. Karena itu kita berkata labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Dia datang menjawab seruanmu. Tidak ada syarikat bagi engkau. Innal hamda sungguhnya segala pujian. Wa ni'mah segala nikmat milik engkau. Wal mulk demikian pula segala kekuasaan hanya untuk engkau. La syarika lak. Tidak ada syarikat bagi. Nah,
Ini yang dibaca di talbiyah ya. Jadi itu kebanyakan talbiyah yang dibaca oleh Nabi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi kalau mau dibaca talbiyah yang lain boleh saja. Boleh dia baca labbaik ilahal haqq. Labbaik apa? Ilahal haqq. Dan boleh juga dia baca labbaik Allahumma labbaik, innamal khairu khairul akhir. Kita ada riwayat-riwayat yang boleh dibaca. Tapi hendaknya dibaca talbiyah yang masyhur. Sebab itu yang diriwayatkan dalam kebanyakan hadis. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Iya. Baik. Setelah baca talbiyah, maka Rasulullah berjalan. Dan sunnahnya diangkat suara dengan talbiyah. Sebab Nabi bersabda, Abdalul hajj al-ajj wa thajj. Haji yang paling afdal adalah haji yang suara diangkat ketika bertalbiyah. Dan haji yang seorang menyembelih ketika dia berhaji. Nah, baik. Sampai disebutkan oleh sebagian tabi'in bahwa para sahabat mereka berihram. Ya, begitu sampai ke tempat Rauha dekat Mekah, itu suara mereka sudah apa? Sudah berubah suara mereka, saking kerasnya mereka apa? Membaca talbiyah. Baik. Dan talbiyah ini kalau di musim haji boleh dicampur. Ya, di pelaksanaan ihram boleh digabung talbiyah bersama dengan tahlil sambil dia membaca la ilaha illallah atau dia membaca subhanallah walhamdulillah, diperbolehkan. Baik. Kalau misalnya terjadi perubahan keadaan, lebih disunnahkan lagi orang bertalbiyah. Jadi kalau misalnya siang hari berubah menjadi sore, sore berubah menjadi malam, dia bertalbiyah. Ya. Demikian pula kalau naik tempat tinggi, dia bertalbiyah. Turun, dia bertalbiyah. Demikian. Maka ini akan lebih indah talbiyah tersebut. Apabila dia sudah masuk ke Mekah, sudah masuk ke Mekah dan dia sudah melihat rumah-rumah Mekah, maka ya boleh dia berhenti dari talbiyah. Iya. Berhenti dari talbiyah untuk kalau dia ingin siap-siap untuk apa? Siap-siap untuk memasuki Mekah atau mandi-mandi dan semisalnya dari hal-hal yang akan dia lakukan di Mekah. Tapi talbiyah itu sendiri nanti putusnya kalau dia umrah nanti ketika melihat Ka'bah. Begitu melihat Ka'bah itu akhir sudah putus talbiyah. Jelas ya? Baik. Iya. Kemudian di sini setelah kita paham tentang talbiyah ini, ya. Dan harusnya saya terangkan dulu sebab ini sudah masuk ihram ya. Harusnya saya jelaskan dulu hal-hal yang dilarang dalam apa? Dalam ihram. Ya, kenapa seorang dikatakan ihram? Sebab dia masuk di kondisi ada perkara-perkara yang dilarang tidak boleh dia dekati. Dan perkara-perkara yang dilarang yang tidak boleh didekati pada saat ihram, ini semua jumlahnya ada 9. Jumlahnya ada berapa? 9. Yang pertama, tidak boleh menghilangkan rambut. Saya pakai bahasa menghilangkan supaya lebih umum. Apakah dia cukur, dia gunting, dia cabut. Itu semua masuk dalam menghilangkan. Dan rambut yang dimaksud, rambut seluruh badan. Rambut seluruh badan. Rambut kepala, rambut ketiak, tangan, kaki, ya rambut kemaluan, semua dari rambut. Tidak boleh apa? Tidak boleh disentuh. Tidak boleh hilangkan. Ya kalau disentuh tidak ada masalah ya. Ya seorang bersisir misalnya, tidak ada masalah. Ya. Kalau dia bersisir, kemudian ada rambutnya yang jatuh, itu tidak apa-apa, sebab dia tidak sengaja untuk hal tersebut. Kalau orang bersisir, ya tidak ada masalah. Kalau ada rambut yang jatuh itu, ya perkara yang bukan dari kesengajaan. Baik, yang kedua yang dilarang menggunting kuku. Dilarang menggunting kuku. Demikian pula kalau misalnya ada kulit yang melepuh, tidak boleh dia cabut.
Tapi kalau misalnya kukunya patah, ya kukunya patah, dan kalau dia tidak cabut akan mengganggu dia, jadi membuat sakit di kakinya, maka ini karena dia sudah patah, ya sudah dilanjutkan dipatahkan nggak apa-apa. Ya. Sebab ini bukan dia mematahkan dari awal, patah sendiri. Dia hanya melanjutkan saja. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga dari larangan dalam ihram, tidak boleh dekati, tidak boleh menutup kepala dengan tutupan yang bersambung dengan kepala secara langsung. Karena itu tidak boleh memakai kopiah. Tidak boleh memakai kopiah. Tidak boleh memakai imamah. Ya, tidak boleh memakai topi. Apa saja yang bersambung langsung dengan kepala tidak diperbolehkan. Iya. Adapun kalau dia memakai payung, boleh atau tidak? Boleh saja. Tapi di musim haji itu hati-hati ya, ada payung. Ya, dia model kayak gimana begitu. Dia lepas saja, bersambung begini. Tapi tinggi payungnya. Nah, ini dihitung bersambung ya. Jangan dianggap payung dia kasih tinggi-tinggi. Ternyata dia masih apa? Ya, bersambung melengket dengan apa? Badan atau kepala. Ini tidak boleh ya. Baik, jadi kalau payung dia pegang begini tidak masalah. Demikian pula kalau dia naik mobil, tidak ada masalah. Kan tertutup ya mobil itu. Ya, sebab ini tidak bersambung. Ya, karena itu ada sebagian orang yang terlalu berlebihan di sini. Terlalu ekstrim. Ya. Tidak mau naik mobil. Simaji. Kenapa? Sebab itu menutup kepala katanya. Ya, dan ini tidak benar ya. Ini tidak benar. Baik. Dan ini larangan menutup kepala, ini larangan khusus untuk laki-laki. Adapun perempuan, ya perempuan boleh saja menutup seluruh kepalanya. Hanya saja perempuan dilarang menutup muka. Ya, dan dilarang untuk apa? Memakai kos tangan. Jadi kalau dia melepas kos tangannya, dia tutup saja di bawah jilbabnya. Jelas ya? Kalau muka perempuan, ya muka perempuan itu aurat ya, tidak boleh diperlihatkan. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang asing di sekitarnya, boleh dia tutup pakai jilbabnya. Tapi kalau dia tutup dengan kain bersambung, itu tidak diperbolehkan. Misalnya dia pakai cadar atau pakai dirosletin, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dia pakai jilbab begini, dia lilit, kemudian kalau ada orang dia ambil ujung dari jilbabnya dia tutup, itu tidak ada masalah. Kalau ada orang, begitu tidak ada orang dia lepas. Iya. Baik, ini terkait dengan perempuan. Kemudian yang keempat dari larangan, tidak boleh memakai kain yang disambung dengan jahitan, khusus laki-laki. Iya. Tidak boleh memakai kain yang disambung dengan apa? Jahitan. Sarung itu, lihat sarungnya, kan disambung dengan apa? Jahitan di tengah sehingga menjadi sarung. Andai kata jahitan itu dilepas, sarung boleh dipakai menjadi kain ihram. Boleh dipakai. Jadi kain ihram. Sebab kain ihram itu boleh dari warna apa saja. Tapi yang paling bagusnya warna apa? Warna putih. Dan sekarang kalau ada yang memakai selain warna putih itu ada sendiri kawan. Ya. Tapi memang dari sisi bolehnya, ya kita tidak ada larangan sebenarnya. Tidak ada hadits yang melarang. Boleh saja. Jelas ya? Baik. Jadi tidak boleh pakai baju dalam, tidak boleh pakai celana dalam. Ya, sebab ini semuanya bersambung dengan apa? Bersambung dengan jahitan. Iya. Dan ini larangan khusus untuk laki-laki saja. Kalau perempuan bebas. Iya. Dan tidak ada masalah seorang pakai jam, ya, pakai kacamata, pakai cincin, ya, pakai sabuk. Itu tidak ada masalah. Sebab ini bukan dikategorikan sebagai apa? Memakai kain yang disambung dengan jahitan. Kemudian yang kelima, dilarang memakai wangi-wangian. Iya. Pada bajunya, pada badannya, maupun selainnya yang bersambung dengan baju dan badan. Nah, ini dari hal yang dilarang. Adapun kalau dia mencium wangi-wangian, itu tidak ada masalah. Sekedar dia cium baunya, oh nggak apa-apa. Ya, yang dilarang adalah memakainya. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Ya, bagaimana kalau dia mencium hajar aswad? Sementara ada sebagian orang yang apa? Yang melakukan kekeliruan di situ. Itu dari hal yang jelek dari sebagian jemaah haji.
Dia sengaja pergi cium Hajar Aswad, dia bawa minyak wangi, nanti dia tumpah di mana? Di Hajar Aswad tersebut. Iya. Jadi Hajar Aswad itu sering basah. Banyak minyak wangi orang tumpah. Nah ini menjadi masalah bagi orang yang sedang ihram. Sebab kalau dia sentuh, berarti menyentuh apa? Wangi-wangian. Iya. Karena itu mencium Hajar Aswad, memegang itu sunnah. Sedangkan menghindari wangi-wangian itu larangan, wajib ditinggalkan. Yang mana yang didahulukan? Yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Karena itu tidak boleh memegang Hajar Aswad kalau memang ada apa? Ada wangi-wangian di situ basah. Tapi kalau dia cium bau, cuma bau harum saja, tapi tidak ada basahan kering Hajar Aswadnya, tidak apa-apa. Sebab tidak ada yang melekat, tidak ada yang menempel. Jelas ya? Baik. Kemudian dari yang keberapa sekarang? Yang keenam, dari larangan dalam ihram tidak boleh membunuh hewan buruan. Apakah dia bunuh langsung atau dia menjadi sebab? Dia tunjukin, itu ada hewan buruan sana. Dia nunjukin. Tidak boleh. Demikian pula kalau dia bantu, dia ikut. Bukan dia yang bunuh, tapi dia bantu. Nah, ini juga tidak boleh. Jelas ya? Baik. Ini dari perkara yang dilarang. Dan ini ada hukum tersendiri ya, siapa yang melanggar. Kita akan terangkan nanti. Ya. Kemudian yang ketujuh, dilarang melakukan akad nikah. Apakah dia menikahkan atau dinikahkan atau melamar, ini semuanya tidak diperbolehkan. Yang kedelapan, tidak boleh melakukan pendahuluan hubungan suami istri. Mencium, memegang, memeluk, dan semisal dengannya. Iya. Yang terakhir, dan ini larangan yang paling besar ya. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Iya. Ini hubungan suami istri ini, kalau terjadi, ini yang paling besar. Sebab siapa yang melakukan hubungan suami istri di musim haji sebelum tahallul pertama, maka dia ada 5 kewajiban. Ada 5 sanksi terhadapnya. Sanksi yang pertama, hajinya batal, rusak. Sanksi yang kedua, walaupun hajinya batal, dia wajib melanjutkannya. Sanksi yang ketiga, tahun depan dia wajib mengulangi haji itu. Sanksi yang keempat, dia harus menyembelih seekor unta. Ya bukan kambing di sini ya. Unta yang harus disembelih. Dan sanksi yang kelima, dia wajib bertobat. Iya. Jelas ya? Karena itu hati-hati. Jadi ini yang paling berbahaya ya. Baik, itu kalau sebelum tahallul pertama. Adapun kalau setelah tahallul pertama, itu dia sudah melempar jamratul aqabah, sudah cukur, tapi dia melakukan hubungan sebelum tawaf ifadah, hajinya syah. Hanya saja dia wajib menyembelih. Sembelihan di Mekah dia bagi. Ya. Nah. Baik. Kalau dia melakukan hubungan suami istri dan dia sedang umroh sebelum sa'i, maka rusak umrohnya. Yang wajib dia qada umroh itu, dia keluar lagi ke miqat untuk ihram baru. Setelah itu dia harus menyembelih seekor kambing, dibagikan di mana? Di Mekah. Baik. Jadi ini terkait dengan masalah 9 perkara yang dilarang dalam ihram. Iya. Dari 9 perkara ini siapa yang melanggar, kalau dia akad nikah itu dia berdosa, tapi tidak ada kewajiban apa-apa. Kalau dia menyembelih, dia membunuh hewan buruan, maka hukumannya dia bayar sesuai dengan apa? Jenis hewan buruan yang dia apa? Dia bunuh. Dan itu ada ukurannya, timbangannya di kalangan para ulama. Jadi kalau misalnya dia bunuh merpati, itu diganti dengan kambing. Sebab ada kemiripan antara merpati dengan apa? Kambing. Kalau dia bunuh burung unta, dia ganti dengan sapi. Jelas ya? Itu ada ukuran-ukurannya di kalangan para sahabat. Karena itu hati-hati membunuh hewan apa? Buruan di sana. Kemudian yang ketiga, kalau tadi hubungan suami istri itu sudah diterangkan hukumnya ya. Selain daripada itu, ya, siapa yang melakukan pelanggaran, maka dia pilih salah satu dari 3 kewajiban. Apakah dia menyembelih seekor kambing,
atau dia memberi makan 6 orang miskin, 1 miskin 6 sok makanan, atau dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu dia pilih. Baik. Kemudian di sini dari hal yang penting saya terangkan juga berkait dengan sengaja dan tidak sengaja. Kalau seorang misalnya lupa, ya dia lupa pakai sedang ihram, setelah sampai Mekah dia mandi. Setelah mandi ya biasanya habis mandi dia pakai baju dalam, pakai biasa. Ini lupa bahwa dia sedang apa? Ihram. Dia buka kainnya semuanya, kemudian dia pakai baju dalam, dia tidur. Baru setelah bangun, baru dia ingat, oh saya kan masih ihram. Nah ini bagaimana ini? Ya kalau lupa seperti ini tidak ada masalah. Dia lepas saja, kemudian pakai kain ihramnya, tidak ada kewajiban apa-apa. Jelas ya? Sebab orang yang lupa dimaafkan memang. Ini saya perlu ingatkan ya, sebab hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang saya nggak tahu, ya memberi fatwa aneh-aneh di musim haji itu. Ya, sampai saya pernah ketemu kasihan bapak-bapak, dia sedang bersedih lagi makan di restoran lagi makan, cerita sama kawannya. Ya rupanya ustadz yang membimbing dia itu memberikan fatwa bapak harus menyembelih 3 ekor kambing. Loh kenapa pak? Katanya saya tadi lupa pakai baju dalam, saya pakai celana dalam, apalagi yang dia pakai. Yang jelas dia harus menyembelih berapa? 3 ekor kambing. Padahal bapak ini lupa dia, bukan sengaja lupa. Ya. Karena ditanyakan kepada saya bilang tidak ada kewajiban apa-apa. Oh, baru bergembira dia. Baik. Jadi itu subhanallah ya. Kadang sebagian orang seperti itu. Kadang berbicara tanpa ilmu, nggak tahu dari mana. Ya. Tuntunan-tuntunan yang mereka ajarkan. Baik. Sekarang kita sudah masuk ke ihram, sudah masuk ke pelanggaran-pelanggaran ihram. Ya. Fase berikutnya memasuki kota Mekah. Ya. Itu seorang masuk ke Mekah, awal yang dia kerjakan, dia masuk ke Mekah. Iya. Sunnahnya dia masuk di siang hari. Cuma ini sekarang nggak bisa diprediksi sudah hal-hal yang seperti ini ya. Kalau perjalanan kita ikut saja, harus perjalanan. Iya. Kadang terkait dengan booking hotel, kadang terkait dengan peraturan pemerintah, kadang terkait dengan pemeriksaan di jalan, terkait dengan kemacetan, banyak hal tidak bisa diprediksi. Baik. Kemudian setelah masuk, nah maka kalau misalnya dia ingin langsung mandi dahulu, bersih-bersih, maka itu lebih bagus ya, paling afdal. Tapi sebaiknya kalau dia sudah sampai Mekah, langsung dia tunaikan manasik. Dia tawaf, sa'i. Jangan menunggu lama. Sebab makin segera seseorang menyelesaikan itu makin apa? Makin baik. Karena kita diperintah bersegera dalam kebaikan. Dan seorang kalau masuk masjid, ya hendaknya dia membaca selawat kepada Nabi dan dia berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Atau dia membaca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Dan boleh dia baca boleh dia baca 2 bacaan ini. Nah, tidak ada tuntunan khusus ketika melihat Ka'bah. Hanya saja ada dari Umar bin Khattab ketika beliau melihat Ka'bah, beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tahayyina rabbana bis salam. Ya dari Umar radhiyallahu anhu. Ya dan telah syahid dari Ibnu Abbas, beliau melihat Ka'bah, beliau mengangkat kedua tangannya. Ya. Tapi ini kalau ingin dilakukan boleh saja, kalau tidak dikerjakan juga tidak ada masalah. Nah, kalau dia memang ingin tawaf, maka awal kali dia masuk langsung tawaf, tidak sholat tahiyatul masjid. Tawaf ini nanti setelah tawaf kan dia sudah sholat lagi 2 rakaat setelah tawaf. Maka itu sudah mencukupi semuanya. Baik, awal kali yang dilakukan adalah tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah itu posisinya Ka'bah kita jadikan di mana? Sebelah kiri kita. Ka'bah kita jadikan di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya ada yang tawaf Ka'bah di sebelah kanannya, wah ini berarti dia salah ini. Salah jalur berarti. Ya. Dan ini yang perlu diperhatikan, itu adalah ketika seorang menyalip-nyalip. Nah, kita nyalip-nyalip itu hati-hati. Kadang dia mau menghindari ini, akhirnya Ka'bah dia belakangnya. Ya, ini dia perhatikan ya. Jadi kalau dia ingin menghindar, tetap dia menghindar dalam posisi Ka'bah di mana? Di sebelah kiri. Itu perlu diperhatikan. Iya, ketika mau tawaf,
talbiyah diputus dulu ya, sebagaimana yang telah kita terangkan. Ya. Kemudian dia segera ke Hajar Aswad. Sebab Hajar Aswad itu titik permulaan tawaf. Titik permulaan tawaf. Ketika sampai ke Hajar Aswad, ada fase yang dianjurkan. Pertama, kalau dia bisa mencium, dia cium. Nah, sekarang sulit mencium. Ya. Jangankan di musim haji, di musim umroh saja, sulit mencium. Ya. Jelas ya? Dan saya sendiri sampai sekarang, sejak haji, umroh, ya, sampai sekarang saya belum pernah cium Hajar Aswad. Karena apa namanya? Ramainya dan saya tidak ingin mengganggu orang. Ya, masuk desak-desakan. Nanti sikut-sikut orang. Ya. Padahal ini adalah perkara apa? Perkara yang dianjurkan. Hal yang dianjurkan kita senang melakukannya. Hanya saja kalau hal yang dianjurkan mengganggu orang lain, itu artinya kita melakukan hal yang dia apa? Diharamkan. Tidak boleh karena hal yang dianjurkan kita melakukan hal yang dia apa? Diharamkan. Jadi dicium. Kalau tidak mampu dicium, disentuh pakai tangan. Pakai tangan sentuh. Tidak mampu sentuh pakai tangan, dia punya tongkat, sentuh pakai tongkat. Tangan yang menyentuh atau ujung tongkat yang menyentuh, boleh dia cium. Jelas ya? Kalau dia tidak mampu, maka dia berisyarat saja. Berisyarat dengan satu tangannya, dengan tangan kanannya, dengan yang dibaca cuman ketika mencium, menyentuh, ya, berisyarat dia membaca Bismillahi, apa? Allahu Akbar. Jelas ya? Iya. Jadi berisyarat dengan tangan itu, tidak mesti dia berbalik begini. Kemudian dia apa? Dia berisyarat dengan tangan. Tidak sambil jalan dia gini kan Bismillah Allahu Akbar, tidak apa-apa. So, kalau dia berhenti lalu berbalik, itu akan membuat arus di mana? Di Hajar Aswad itu menjadi macet di situ. Nah ini yang terbukti sekarang ini seperti itu macet. Sebab orang macam-macam di situ. Ada yang berhenti Bismillah Allahu Akbar 3 kali malah. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Jelas ya? Ketika isyarat saja tidak dicium ya. Bismillah Allahu Akbar tidak dicium. Jelas? Ya, karena itu kita harus paham tuntunan. Sebab kalau sampai di sana, itu apa? Banyak orang-orang yang melakukan apa? Hal yang menjadi sunnah. Kalau kita tidak mengerti tuntunan, bisa-bisa kita terikut dengan mereka. Jelas sampai sini? Baik. Sebelum memulai tawaf, kita kan pakai kain ihram ya. Kain ihram itu menutupi apa? Ya, 2 bahu. Nah, begitu memulai tawaf kudum atau tawaf umroh, haji 2 kali tawaf ya. Tawaf awal kali datang dan tawaf di mana? Di proses hajinya. Ya. Di tawaf kudum, tawaf kedatangan, itu disunnahkan melepas apa? Kain ihram, bahu disingkap. Kemudian kain ihramnya dijadikan di bawah ketiak. Jadi bahu kanannya terbuka. Ini namakan ittiba. Nah ini hal yang disunnahkan. Ingat disunnahkannya cuma di mana kalau haji? Di tawaf datang saja. Tawaf kudum. Adapun tawaf ifadah nanti setelah melempar jamratul aqabah tidak disyariatkan. Menyingkat. Kemudian disunnahkan dia berlari-lari, dia berjalan cepat, melakukan romal. Romal ini bukan berjalan, bukan pula berlari. Tapi antara berjalan dan apa? Berlari. Dia mempercepat langkahnya ke romal. Ya, disunnahkan di 3 putaran pertama. Tapi ini semuanya kalau dia mampu ya. Nah ini untuk laki-laki saja. Sebab kalau perempuan itu akan menyingkap apa? Auratnya. Ya, kalau laki-laki dia mampu ada yang kosong jalan. Nah, tapi kalau misalnya ramai tidak disyariatkan lari-lari kecil. Sebagian orang lari-lari di tempat ya, itu keliru. Ya. Ada yang lari-lari di tempat, itu keliru ya. Baik. Ya, kalau tidak ada peluang jalan, ya sudah dia santai saja. Ada yang kosong, dia jalan cepat. Nah, begitu. Baik. Setelah itu, ya berjalan. Adapun yang dibaca semenjak putaran tidak ada bacaan khusus. Boleh dia berdoa, boleh dia berzikir, boleh dia baca Al-Quran. Hanya saja dari rukun Yamani, ketika sampai ke rukun Yamani, ini anggaplah ini Ka'bah ya. Ini Hajar Aswad di sudut. Iya, Hajar Aswad. Awal kali kita berjalan, di sini ada pintu antara Hajar Aswad dan pintu. Ini disunnahkan juga di sini. Berdiri di pintu. Seorang menempelkan tangannya, bahunya, dadanya, dan dia multazam. Itu dari tempat disunnahkan berdoa dan
tempat-tempat mustajab. Baik. Ini kita berjalan dari Hajar Aswad, di sini pintu. Nah, di sini makam Ibrahim ya. Kita lewati Hajar Aswad, sudut kedua. Sudut kedua ini disebut rukun Syami. Terus berjalan lagi. Jangan lewat Hijir. Ada bangunan di sini sedikit. Kayak apa namanya? Setengah kepala gitu. Ya. Ini disebut Hijir Ismail oleh orang-orang. Nah, ini tidak boleh lewat sini ya, tawaf. Harus di luar ya. Ya, lewat rukun kedua. Kemudian yang ketiga sebelum Hajar Aswad ini disebut rukun Yaman. Rukun Yaman ini disyariatkan dipegang saja. Disentuh saja, kalau bisa disentuh. Kalau tidak bisa disentuh karena rame, lewat saja. Tidak berisyarat, tidak pula yang lain. Nah, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu disunnahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu syariatnya. Selain daripada itu bebas berdoa. Iya. Alhamdulillah itu dimudahkan ya. Bagian jemaah haji itu ada buku doanya khusus di situ. Putaran pertama ini yang dibaca, yang kedua ini yang dibaca, yang ketiga ini dibaca. Luar biasa. Akhirnya jemaah haji baru lihat aja sudah ngeri. Ini memberatkan orang-orang, ya. Dan doa di situ tidak harus dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Apa yang dia mampu. Tapi kalau dia hafal, dia persiapkan doa-doa sebelum dia datang itu lebih bagus. Dengan bahasa Arab lebih apa? Lebih hafal. Tidak apa-apa dia pegang buku doa, dia pakai berdoa. Tapi membuat doa khusus, itu nggak ada doa khusus. Jelas ya? Baik. Jadi dia berputar, putaran pertama dari Hajar Aswad berjalan 1. Balik lagi Hajar Aswad 2. Terus berjalan Hajar. Setiap kali sampai ke Hajar Aswad, bismillah apa? Allahu Akbar. Sampai di putaran ke-7, pasti baliknya kemana? Hajar Aswad juga. Masih dia membaca bismillah, Allahu Akbar. Setelah itu selesai, dia menuju kemana? Ke makam Ibrahim. Dari arah makam Ibrahim, ya, anggaplah ini Hajar Aswad ya. Di sini makam Ibrahim. Dari arah belakang makam Ibrahim, dia cari tempat untuk apa? Untuk sholat. Dia agak ke belakang sedikit. Tapi sekarang ini agak sulit ya, sebab lagi renovasi di Masjidil Haram. Karena itu ada pengurangan kuota berapa 20% pada setiap negara tahun ini. Karena memang ada renovasi di masjid. Iya. Jadi tempat sholat itu jadi sempit sekali. Jadi kalau dia tidak mampu di situ, seluruh tempat di tanah di Masjidil Haram ini boleh untuk sholat. Dia sholat 2 rakaat. Dan sunnahnya sholat 2 rakaat ini diperingkas. Rakaat pertama dia baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua dia baca apa? Qul huwallahu ahad. Itu sunnahnya diperingkas. Jangan dia berpanjang. Jelas ya? Jangan dia baca ma yatasaalun. Ya, itu panjang ya. Apalagi kalau dia baca surah Al-Baqarah. Ya. Jangan. Ini sunnahnya diperingkas. Ya, karena dalam musim haji itu jangan seorang mengandalkan apa? Semangat. Tapi diandalkan bagaimana tuntunan Nabi. Oh, Nabi ringkas, kita ikut ringkas. Itu yang paling bagus. Ya, Nabi meringkas di situ. Baik, setelah sholat 2 rakaat, maka kita minum apa? Dari Hajar Aswad. Dari apa namanya? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam di situ di sekitar masjid banyak ya. Sekarang sumur tempat minum air Zam-Zam itu sudah tertutup. Saya masih dapati dulu tahun 98 masih ada sumur ke bawah. Ya, tapi setelah itu saya masuk lagi tahun 2004 sudah tertutup semuanya. Hingga sekarang sudah tertutup. Jadi hanya difasilitasi di sekitar tempat tawaf itu semuanya lengkap. Mau air Zam-Zam ada di situ. Jelas ya? Jadi seorang disunnahkan untuk minum darinya, kemudian dia mencuci kepalanya. Kalau ingin dia basahi sebagian kain ihramnya tidak apa-apa. Sambil dia berdoa dengan kebaikan. Sebab air Zam-Zam ini, kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribala. Air Zam-Zam itu tergantung niat dia meminumnya. Maksud dia apa? Meminumnya. Karena itu kalau dia berdoa dengan doa yang baik di situ, niatkan hal yang baik, insyaAllah ta'ala menjadi baik pula. Iya. Baik, selesai sudah ya tentang tawaf. Ya, kemudian setelah itu kita berpindah ke pembahasan sa'i. Ya, jadi begitu selesai minum air Zam-Zam, sunnahnya dia balik lagi ke Hajar Aswad mencium. Kalau dia bisa mencium, tapi sekarang ini sulit dia menciumnya. Ya, kalau tidak bisa dia sampai ke titiknya saja, kemudian dari situ dia berjalan kemana? Berjalan ke Bukit Sofa untuk melakukan apa? Untuk melakukan sa'i. Nah, namun sekarang ini ya karena renovasi,
pintu yang langsung ke sofa itu tertutup. Hanya dibuka pintu dari tengah. Jadi kalau kita mau masuk ke tempat sa'i, kita tidak langsung dari Hajar Aswad ke mana? Ke bukit. Tapi kita masuk dulu dari pertengahan tempat sa'i, baru menuju ke mana? Ke sofa. Iya. Baik. Jadi sekarang ini Sofa dan Marwah, dua gunung. Ketika kita berjalan ke sofa, disyariatkan membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya, kalau dia baca ayat secara lengkap itu lebih bagus. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaza alaihi an yatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ini sekarang bukit Sofa, ini bukit apa? Marwah. Kita naik ke sofa, naik ke gunung. Ya, dari atas agak tempat tinggi, cari tempat situ berdoa, terus menghadap ke kiblat. Menghadap ke mana? Ke kiblat. Sambil membaca, ya, dia begitu menghadap ke kiblat, dia bertakbir, ya. Dia membaca Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abada, wa hazama al-ahzaba wahdah. Itu baca. Setelah membaca ini, dia silahkan berdoa. Doa panjang juga nggak masalah. Setelah berdoa, dia baca lagi bacaan itu tadi. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Setelah selesai bacaan, dia berdoa lagi. Setelah berdoa, ditutup lagi dengan apa? Bacaan itu tadi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda, anjaza wa'da wa nasara abada wa hazama al-ahzaba wahda. Jadi dikirnya berapa kali dibaca? 3 kali. Diselingi doa berapa kali? 2 kali. Nah, itu sunnahnya. Nah, ini tempat yang kedua dari tempat disyariatkan berdiri berdoa di musim haji. Ya. Tempat yang pertama di Multazam tadi ya. Tempat yang kedua di sini, di Bukit Sofa. Tempat yang ketiga di Bukit Marwah. Sama juga, kegiatannya sama. Tapi kalau misalnya macet, ya ini sekarang musim haji ya. Apalagi kalau sudah Hajatul Wada di Tawaf Ifadah, sudah di Tawaf Ifadah, wah itu luar biasa. Ya, jangankan berjalan. Ya. Orang di saat itu kayak di gelombang lautan saja, ikut gelombang saja. Ya. Cuma mengikuti arus. Cuma mengikuti apa? Arus saja. Sulit seorang berjalan. Jadi kalau dia ingin berhenti di situ, ya, kira-kira di mana akan berhenti? Akan dia apa? Dihempaskan oleh manusia. Maka ini tempat-tempat saya sudah sebutkan. Tidak kita terangkan dalam kewajiban, tidak kita terangkan dalam rukun. Berarti dia hukumnya apa? Hukumnya sunnah saja. Ya kalau sunnah itu memberatkan, bahkan bisa mengganggu orang, maka yang sunnah ini menjadi tidak disunnahkan. Kita jalan aja. Ya, sebab ketika sa'i, nah ini di sementara sa'inya boleh dimanfaatkan untuk apa? Sambil dia berdoa, membaca Al-Quran. Doanya boleh dia baca di situ. Jelas ya kalau ingin ada yang dia doakan. Baik, jadi dari sofa dia turun ke Marwah 1 putaran. Dari Marwah balik lagi ke sofa 2 putaran. Ya, dari sofa balik lagi ke mana? Ke Marwah 3. Terus demikian 7 putaran, dan 7 putaran akhirnya pasti di mana? Di Marwah. Jelas ya? Jadi kalau ada yang putaran ke-7 dia ada di sofa, ini berarti apa? Dia salah hitung. Ya. Jelas ya? Kalau putaran ke-7 itu harus selesai di mana? Di Marwah. Baik. Begitu turun dari sofa ke Marwah, itu nanti kita akan lewati sebuah lembah. Ya. Dulu lembah di situ ya, tapi sekarang nggak ada lagi sudah. Rata sudah. Oleh pemerintah, mereka beri tanda 2 tanda lampu hijau. Nah, di antara 2 tanda lampu hijau ini, itu disyariatkan berlari sekencang mungkin untuk siapa? Laki-laki. Karena Nabi SAW mengatakan, la yuqtau appah illa syadda. Lembah appah ini tidak boleh dilewati kecuali apa? Dengan lari kencang. Ya, itu sunnahnya. Berlari secepat mungkin. Tapi kalau misalnya dia lari, dia tabrak orang, nah ini nggak boleh ya. Ini sunnah hukumnya. Nabrak orang hukumnya apa? Hah? Haram, mengganggu orang. Ya, karena itu kalau misalnya kosong dia lari nggak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau padat orang dia lari, dia tubruk orang, itu tidak diperbolehkan. Baik.
Nah ini juga tidak disyariatkan lari-lari kecil ya, seperti yang saya bilang tadi. Ya kalau ada kesempatan jalan, ya lari-lari gitu. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Tentang sa'i. Iya. Kemudian berikutnya, kalau dia hajinya haji apa di sini? Potong rambut haji apa? Haji tamattu saja. Kalau dia hajinya haji qiran dan haji ifrad, ya maka kaini dia sudah selesai di sini. Tunggu tanggal 8 sudah. Tapi pasti pakaian apa? Ihram. Kalau hajinya tamattu masih ada satu lagi, yaitu dia potong apa? Potong rambut. Potong rambut afdalnya kalau dia umroh saja, bukan haji, umroh saja, afdalnya dia gundul, yang paling afdal. Tapi kalau dia umroh untuk haji, tamattu, afdalnya dia pendekkan. Sebab dia nanti mau haji kan, khawatir nanti pas masuk haji tidak ada rambut, apa yang mau dipotong? Ya baik. Jadi demikian. Dan ini tentang masalah gundul, itu secara umum dia lebih utama daripada apa? Memendekkan. Karena Nabi mendoakan orang yang gundul 3 kali. Allahumma arham al-muhallikin. Ya Allah rahmatilah orang-orang yang gundul. Ya. Orang-orang yang memendekkan protes. Ya Rasulullah, orang yang memendekkan juga. Nabi ulangi lagi doanya. Allahumma arham al-muhallakin. Ya Allah rahmatilah orang-orang yang gundul. Tidak disebut. Ya Rasulullah, yang memendekkan juga. Tidak disebut oleh Nabi. Begitu yang keempat kali, baru Nabi berkata, dan wal muqassirin, orang-orang yang memendekkan. Ini menunjukkan bahwa gundul lebih apa? Lebih afdal daripada orang yang memendekkan. Tapi ini syariat khusus untuk laki-laki. Untuk perempuan, ya, untuk perempuan itu rambutnya cuma dibagi 3 saja. Dari setiap kepangan itu diambil, ya, sebanyak 1 ruas jari saja. Diambil sebanyak apa? 1 ruas jari. Itu untuk perempuan. Baik. Selesai sudah pelaksanaan umroh. Untuk haji tamattu dan pelaksanaan tawaf qudum atau umroh kedatangan untuk haji ifrad dan haji apa? Haji qiran. Nah, setelah itu menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Itulah yang disebut dengan nama hari apa? Hari Tarwiyah. Dikatakan hari Tarwiyah sebab dulu manusia tanggal 8 itu mereka bersantai di situ, nikmat-nikmat meminum. Ya, sebelum mereka masuk ke mana? Masuk ke Mina. Sebab di Mina di Arafah pada waktu itu tidak ada air. Airnya cuma di mana? Hah? Di air Zam-Zam. Karena itu mereka bernikmat-nikmat minum di tanggal 8. Nah, itulah disebut hari Tarwiyah. Baik, pada hari Tarwiyah syariatnya seorang itu di pagi hari, ya, dan dia ukur ya sebelum matahari tinggi, di pagi hari dia berjalan menuju ke mana? Ke Mina. Sebab yang dimaksud dia datang ke Mina, dan di Mina di tanggal 8 dia melakukan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. 5 waktu sholat dia sholat di mana? Di Mina. Ya, dan disunnahkan dia sholat 5 waktu di tempatnya masing-masing, tidak dijamak. Waktu duhur di waktunya, waktu asar di waktunya, maghrib di waktunya, isya di waktunya, subuh di waktunya. Tapi sunnahnya diqasar. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, dan subuh berapa? 2 rakaat. Jadi sunnahnya di Mina diqasar tapi tidak apa? Tidak dijamak. Iya. Jadi dia duduk di situ, ya, berada di Mina, dan seorang ketika sudah keluar sebelum dia berangkat, dia bertalbiyah lagi ya. Jadi kalau dia haji tamattu, dia pakai lagi bajunya. Setelah itu dia berihlal baru. Dia berkata labbaik Allahumma wa hajjan. Dia langsung dari hotel saja, dari rumah tempat dia tinggal. Ya, tidak perlu dia masuk lagi ke Ka'bah atau dia keluar lagi ke tanah haram, tidak. Keluar lagi ke tanah halal, tidak. Tapi dia dari hotelnya saja. Sudah selesai pakai baju, dia mau keluar, sudah baca Bismillah. Apa dia membaca labbaik Allahumma hajjan. Nah, ini bagi orang yang haji tamattu. Kalau haji qiran dan haji ifrad, ya tidak perlu lagi sebab mereka dari kemarin masih apa? Masih ihram. Nah, maka berjalan ke Mina di hari Tarwiyah, dia sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, di qasar, tidak di apa? Tidak dijamak. Setelah matahari terbit di tanggal 9 pagi harinya, maka disunnahkan seorang berangkat ke mana? Ke Arafah.
Ya, ini dari sisi teknis sekarang agak sulit ya. Kalau lambat sedikit saja masuk ke Arafah, itu masuknya bisa maghrib, bisa asar baru masuk. Kalau lambat sedikit. Karena itu harus harus pandai ya mengatur waktu. Iya. Diukur perjalanan. Sebab manusia ramai sekali. Manusia sangat ramai sekali. Baik. Jadi setelah matahari terbit masuk ke mana? Arafah. Kalau dia tiba di Arafah sebelum duhur, maka dia segera masuk saja. Dan boleh juga dia menunggu di sekitar Arafah. Sebab Nabi beristirahat di sekitar Arafah. Ya, tapi sekarang ini agak sulit ya. Seorang bagusnya langsung cari posisi saja. Sebab di pinggiran Arafah itu sangat sulit ditembus. Ya, orang-orang yang baru haji ini yang masalah. Ya, tiap kali masuk ke tempat berkumpul dikiranya sudah ramai di dalam. Akhirnya mereka numpuk-numpuk di mana? Di muka jalan. Ya. Tapi kalau masuk lagi ke dalam, di dalam luas sekali. Masih banyak yang luas. Jadi mereka ini yang sudah lihat, ini sudah penuh di dalam. Akhirnya mereka numpuk di situ. Ya, berdesak-desakan di tempat apa? Masuk. Dan ini yang menghambat orang untuk apa? Untuk lewat. Baik. Jadi demikian ya. Seorang masuk ke Arafah dan kalau dia sudah tiba di Arafah, disyariatkan dia sholat duhur dan sholat asar di jamak takdim. Dilakukan di waktu apa? Waktu duhur. Dan di qasar, 2 rakaat. Dan di situ di masjid, ada masjid namanya Masjid Namirah. Ya, ada khatibnya tiap tahun di situ khatib. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh berkhutbah di situ tiap tahun. Nah, setelah itu baru sholat 2 rakaat di qasar. Nah, baik. Setelah itu gunakan waktu berdoa, bermunajat. Ini hari Arafah, hari Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan leher-leher manusia dari api neraka. Hari yang syaitan tidak pernah terlihat sehina itu. Melebihi keadaan dia di mana? Di hari Arafah. Iya. Maka itu digunakan waktu-waktu mustajab. Perbanyak doa, bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di tanggal 9 ini orang yang haji tidak disyariatkan berpuasa Arafah. Syariat puasa Arafah itu untuk selain apa? Selain haji. Iya. Untuk orang yang tidak haji. Sebab orang yang haji perlu kekuatan. Perlu apa? Stamina untuk banyak berdoa dan bermunajat. Baik. Maka dia duduk di Arafah. Duduk di Arafah hingga apa? Hingga matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, sholat maghrib dan isya bukan di Arafah. Nanti di mana? Di Musdalifah. Matahari terbenam, segera menuju ke Musdalifah. Ya, jalur menuju ke Musdalifah banyak jalur ya. Ada jalur pejalan kaki, jalur pakai mobil. Ya, puluhan jalur ke sana. Nah, itu puluhan jalur padat sekali. Ya, sangat padat. Jadi kita masuk menuju ke Musdalifah. Perjalanan menuju ke Musdalifah. Ya. Targetnya bermalam di Musdalifah, sholat maghrib dan isya di jamak takhir di mana? Di Musdalifah. Dilakukan di waktu isya. Begitu sampai di Musdalifah, disunnahkan bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah, ya. Menunggu sampai apa? Sampai waktu subuh. Tapi bagi siapa yang bawa perempuan, anak-anak kecil, boleh dia berangkat boleh dia berangkat setelah berlalu tengah malam. Jadi tidur dulu, sudah beristirahat, begitu lewat tengah malam, langsung jalan tidak apa-apa. Orang yang bawa rombongan, anak kecil, perempuan, kalau misalnya ada yang ikut dalam satu rombongan, akhirnya harus ikut semua karena memang satu rombongan tidak apa-apa. Tapi ini mereka memang ada udzur ya, karena hal tersebut. Iya. Kemudian setelah itu, ya, setelah sholat subuh, maka yang dilakukan adalah tanggal 10. Yang dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah ada 4 amalan. Secara berurut, yang pertama melempar jamratul aqabah. Yang kedua menyembelih. Yang ketiga bercukur. Yang keempat tawaf ifadah. Ini 4. Ya, tapi ini 4 amalan, kalau misalnya ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan, tidak ada masalah. Tapi kalau urutannya itu tadi yang paling bagusnya, urutannya. Dan sekarang ini kalau ingin mengurut seperti itu sulit sekali. Karena macetnya. Tapi kalau misalnya seorang, apalagi menyembelih ya, menyembelih itu jauh tempatnya. Dia harus ke ujung Mina sana, atau dia masuk ke Mekah dulu baru bisa menyembelih. Karena itu praktisnya sekarang, dia tidak menyembelih sendiri. Tapi dia wakilkan orang apa? Menyembelih. Ya, dan biasanya kalau sudah ahli dan banyak kenalan di sana, dia bisa cari orang-orang yang dipercaya, yang menyembelihkan dia pas di jam 10 pagi misalnya, atau jam 9 pagi, di hari 10.
Supaya begitu dia sudah selesai melempar, sudah timnya di sana sudah apa? Sudah menyembelih. Sisa dia cukur, lalu dia tawaf ifadah, masuk ke Mekah tawaf ifadah. Ya. Bagi orang yang sudah haji qiran, bagi orang yang haji qiran dan haji ifrad, dia tawaf ifadah saja, tidak perlu sa'i lagi. Tapi kalau dia hajinya haji tamattu, dia tawaf ifadah, setelah itu apa? Sa'i lagi. Iya. Kemudian di pelemparan jamrah, ini 3 ya pelemparannya, 3. Ya. Ada jamrah yang pertama, kedua, dan apa? Ketiga. Kalau kita datang dari arah Musdalifah, itu urutannya begini. Ini yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Yang ketiga ini yang disebut jamratul apa? Jamratul Aqabah. Ini tanggal 10, yang dilempar cuma ini saja. Tanggal 10. Dan ini jamrah yang terakhir ini yang dekatan dengan Mekah sana. Ya. Kalau sudah benar urutannya, pasti ada masjid di sebelah kiri. Di sebelah kiri masjid itu. Masjid Al-Haif namanya. Jelas ya? Di tanggal 10, jamrah pertama dan kedua tidak dilempar. Yang dilempar cuma apa? Jamratul Aqabah. Dilempar 7 batu. Iya. Dilempar 7 batu, selesai. Batu kerikil kecil ya. Ya. Jangan kecil sekali, jangan juga besar. Tapi yang cukup untuk hadat yang dilempar saja. Dan melempar itu sebenarnya bukan dilempar ke temboknya. Yang dimaksudkan adalah dijatuhkan ke kolam. Kalau dia kena tembok jatuh ke kolam tidak ada masalah. Ya, tapi pokoknya adalah dia yakin batunya jatuh ke mana? Ke kolamnya. Karena itu keliru ya kalau mengatakan ke lempar jamrah untuk melempar setan. Itu keliru. Nah ini yang bikin banyak masalah di sini. Apalagi orang-orang Indonesia, ya dia sengaja cari batu-batu besar. Ya, katanya mau melempar setan, akhirnya kena orang. Ya. Sampai pernah ada kawan, ya, dia keluar dari tempat pelemparan, dia nggak rasa ada kerikil yang menempel di kepalanya. Ya, kena lempar sama orang. Jelas ya? Nah ini adalah hal yang keliru. Ya, sebagian lagi kalau sudah selesai batunya, dia lepas lagi sendalnya, dia lempar lagi pakai sendal. Ya, ini semuanya dari hal-hal yang apa? Ya keliru ya dan tidak benar. Baik. Jadi selesai pelemparan ini, setelah itu di tanggal 10 sekali lagi, setelah lempar jamratul Aqabah, setelah itu apa? Menyembelih, setelah menyembelih apa tadi? Cukur, setelah cukur, tawaf ifadah. Iya, tawaf ifadah. Baik, kalau dia hajinya tamattu, berarti tawaf ifadah kemudian sa'i. Kalau hajinya ifrad dan qiran, dia cukup tawaf apa? Tawaf ifadah saja. Selesai amalan tanggal 10. Setelah itu dia balik ke Mina. Dan di Mina diharuskan dia bermalam. Pada malam ke-11, ke-12, dan ke-13. Iya, bermalam di Mina. Dinamakan malam karena dia kebanyakan waktu di Mina, bermalam namanya. Ya kalau satu malam 10 jam, maka paling sedikit 6 jam dia di Mina. 6 jam dia di mana? Di Mina. Baik. Kemudian besoknya tanggal 11, amalan jemaah haji adalah melempar jamrah. 3 jamrah yang dilempar. Tanggal 11. Tapi melemparnya hanya boleh setelah matahari tergelincir. Jadi sudah masuk waktu duhur baru boleh melempar. Nah di sini perlu saya ingatkan ya kesalahan banyak dari jemaah haji. Melemparnya di pagi-pagi. Di waktu duha. Sampai saya pernah ketemu. Bapak sudah melempar? Oh sudah. Gimana Pak? Ramai di sana? Oh sepi katanya. Ya, saya tanya, kapan melemparnya Pak? Oh tadi pagi. Ya memang sepi, bukan waktu melempar. Jelas ya? Kalau waktu melempar itu padat orang melempar. Jadi harus ditahu waktunya melempar. Itu pemerintah Saudi sudah menertibkan sebenarnya. Setiap negara itu sudah dikasih jam-jamnya. Melempar jam sekian sampai jam sekian. Kalau diikuti peraturan itu, insya Allah tidak padat. Apalagi sekarang kalau dilihat pelemparan jamrah sekarang itu dibangun sampai tingkat 6 sekarang. Kalau nggak salah, 6 tingkat. Jadi orang mau lempar dari mana saja itu sudah asyik. Jelas ya? Sunnahnya kalau masuk ke pelemparan, begitu masuk melempar di pertama, dia lempar 7 kali. Setiap lemparan dia baca Allahu Akbar, ya 7 kali. Maka setelah melempar dia menyamping sedikit, dia menghadap ke kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu dia lempar lagi kedua, setelah itu menyamping sedikit, berdoa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga dari tempat mustajabah doa. Jelas ya? Yang ketiga, setelah melempar langsung jalan, tidak lagi berdoa. Nah, ini sekali lagi sunnah berdoa kalau tidak menghalangi apa? Tidak menghalangi orang. Tapi kalau menghalangi orang itu dilarang. Ada polisi di situ berdiri. Ya.
Siapa yang berdiri di sini tidak melempar langsung diusir. Sebab ini menghambat apa? Menghambat orang yang melempar. Dan ini yang kadang menjadikan banyak kecelakaan. Tapi sekarang ini alhamdulillah dengan dibangun sampai 6 tingkat, akhirnya menjadi apa? Lapang. Ya, tidak mudah bagi seorang untuk melempar. Baik. Setelah selesai pelemparan, jadi melempar di tanggal 11, begitu selesai balik lagi ke Mina bermalam, dan perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah. Nah harusnya di hari-hari itu taubat dan istighfar itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Iya. Kemudian setelah itu selesai tanggal 12 dia melempar lagi pada duhur. Kalau setelah duhur dia ingin langsung pulang, tinggalkan Mina boleh saja tanggal 12. Dan ini disebut nafar awal. Disebut apa? Nafar awal. Dia tinggalkan Mina langsung ke Mekah. Tapi disyaratkan dia meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Kapan dia pergi setelah matahari terbenam tidak boleh. Dia harus duduk menunggu sampai tanggal berapa? Tanggal 13. Tapi kalau dia sudah jalan sebelum asar, tapi ternyata di tengah jalan macet, ya sampai maghrib baru dia bisa keluar, itu tidak ada masalah ya, sebab dia sudah melakukan prosesnya pada waktunya. Jelas ya? Baik. Dan afdalnya dia menunggu sampai tanggal 13, itu afdalnya. Jadi dia bermalam lagi sampai tanggal 13. Ya begitu matahari tergelincir, dia pergi melempar, setelah itu baru dia pulang kemana? Dia pulang ke Mekah. Nah, begitu sampai ke Mekah, kalau dia sudah siap, kalau masih lama di Mekah, jemaah haji itu kan ada aturannya. Ya antara reguler dan travel itu sudah dimaklumi. Kalau travel biasanya mereka habis melempar langsung ke Madinah semua. Ke Madinah. Tapi kalau reguler itu mereka masih menunggu. Ya. Beberapa hari sampai waktu kepulangan. Jadi kalau masih menunggu beberapa hari sudah tunggu saja, belum tawaf wada ya. Tawaf wada itu nanti kalau mau apa? Mau pulang. Begitu selesai dia mau pulang sudah. Barang sudah lengkap, sudah siap, dia pergi melakukan apa? Tawaf wada. Setelah itu naik ke mobil, berangkat pulang. Nah itu. Tapi kalau misalnya mobilnya terlambat atau ada sesuatu, maka tidak ada masalah ya. Sepanjang dia sudah berusaha menjadikan tawaf wadanya adalah akhir yang dia lakukan di mana? Di Mekah. Dan tawaf wada ini hukumnya wajib. Hanya saja kalau dia seorang perempuan haid atau nifas tidak ada masalah. Walaupun dia tidak tawaf wada tidak ada masalah. Baik. Sekiranya ini ya yang terkait dengan pembahasan haji, dan dengan ini selesai sudah tuntunan manasik haji. Wallahu taala alam. Jam berapa waktu? 3 menit lagi. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Pagi, lebih bagus pagi. Setelah matahari, setelah masuk waktu subuh. Ya, tapi kalau misalnya dia bawa perempuan, anak-anak, sebelum subuh pun boleh menurut pendapat yang lebih kuat. Ya. Hah? Ya, ya. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting dia di kebanyakan malam sudah bermalam. Dia bermalam misalnya sudah tidur sampai jam 3, setelah itu dia jalan, tidak ada masalah. Subuh di jalan, tidak ada masalah. Ya. Sebab itu sunnah ya. Sunnah bermalam. Ya. Dan lebih afdalnya kalau dia dahulukan menyelesaikan amalan di tanggal berapa? Tanggal 10. Karena itu diingat ya di musim haji. Kaidahnya begini. Kalau ada amalan yang sunnah akan menyebabkan kita menelantarkan yang wajib, maka yang sunnah ini ditinggalkan. Kalau ada yang sunnah menyebabkan kita menelantarkan hal yang lebih disunnahkan, yang sunnah ini kita tinggalkan. Kita lakukan yang apa? Hal yang lebih disunnahkan. Baik. Ya. Enggak, itu enggak harus. Ya dia enggak, kalau misalnya dia secara materi duit dia tidak punya, tapi dia punya sawah, punya apa, dan sawah ini dia pakai, kecuali kalau tanah kosong enggak dia pakai, ini harusnya dia manfaatkan untuk apa? Naik haji. Tapi kalau dia garap, dia pakai, dia sebagai usaha. Ya.
itu dianggap dia belum memiliki apa? Kemampuan untuk hal tersebut. Baik. Yang didahulukan, baik. Ya. Adapun yang pertama, kalau seorang punya kemampuan untuk haji, hanya satu saja. Yang mana yang didahulukan? Dia lakukan untuk dirinya atau untuk orang tuanya dahulu? Jawabannya dia mulai dari dirinya. Ya, sebab pokoknya seorang itu terkait dengan dirinya dahulu. Kalau ada kelebihan barulah dia menghajikan siapa? Memberikan biaya untuk orang tuanya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia menghajikan orang, itu pahala hajinya memang untuk siapa? Untuk orang yang dihajikan. Ya, tapi dia sendiri dapat pahala karena membantu orang tersebut. Ya, dengan niat yang baik, insyaallah taala dia akan dapat pahala yang baik dalam hal tersebut. Baik, sudah masuk waktu sholat zuhur. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di beberapa hari pertemuan daurah ini. Dan insyaallah taala kalau masih ada waktu sebentar di Itawan, kita akan membahas beberapa pembahasan berkaitan dengan keutamaan ilmu. Ya, namun saya berharap semoga apa yang kita pelajari, yang kita dengarkan dalam beberapa hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan bisa menjadi bekal yang baik untuk kita semua dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Dan semoga itu bisa menjadi sebab kita termotivasi untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih membuka untuk diri kita semua amalan-amalan salih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berterima kasih atas kesabarannya menghadiri majelis ini. Dan juga saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan hidayah kepada kita semua. Dan saya bermohon kepada Allah sebagaimana kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini dalam keadaan beribadah, menuntut ilmu dalam keadaan bersaudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama di dalam surganya yang penuh dengan kemuliaan dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.